Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali ala Muhammad. Baik teman-teman sekalian, jadi sebelum kita mulai perkuliahan kita pada semester ini di mata kuliah akuntansi sektor publik, saya ingin teman-teman mengetahui bagaimana kontrak perkuliahan kita selama satu semester ini. Jadi teman-teman bisa lihat di slide ya. Jadi ini beberapa komponen yang membentuk nilai akhir teman-teman nanti ya setelah pertemuan ke-16. Jadi saya membagi menjadi 4 komponen. Sebenarnya sudah diatur oleh institusi mengenai komponen-komponen pembentuk nilai akhir di mata kuliah akuntansi sektor publik. Pertama di sini ada tugas ya. Jadi saya akan memberikan tugas untuk dapat mengambil nilai teman-teman, bagaimana pemahaman teman-teman berkaitan dengan setiap pertemuan di dalam perkuliahan. Jadi tugas memiliki bobot yang paling tinggi di antara komponen-komponen nilai yang lainnya ya. Ini 40% teman-teman, sangat tinggi. Jadi saya harap teman-teman ketika diberikan tugas di setiap pertemuan atau di beberapa pertemuan, saya harap teman-teman bisa mengumpulkan dan mengerjakan tugas dengan baik. Nah, intinya adalah di dalam pengerjaan tugas teman-teman tidak melakukan plagiat. Teman-teman mengerjakan tugas berdasarkan kemampuan dari teman-teman sendiri. Boleh berdiskusi, tetapi ketika plagiarismenya itu lebih dari 60%, tidak segan-segan saya akan memberikan nilai sama dengan nilai teman-teman di mana teman-teman mengambil eh, jawaban teman-teman yang lain ya. Misalkan si A mengambil atau mencontek tugas si B. Jadi saya akan memberikan nilai untuk si A dan si B itu 40% langsung tanpa memeriksa tugasnya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Karena kita belajar bagaimana mengasah kemampuan diri sendiri di dalam pengerjaan tugas. Itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kehadiran. Jadi nilai kehadiran di sini 10% ya. Cukup tinggi juga. Oleh sebab itu teman-teman harus tetap login di Learning UTM ya untuk mengisi kehadiran. Nah, berikutnya adalah UTS. Jadi UTS bobotnya adalah 20%. Jadi UTS dilakukan nanti di pertemuan ke-8 berkaitan dengan materi dari materi pertemuan pertama sampai dengan materi pertemuan ke-7. Dan yang terakhir adalah UAS. Jadi UAS bobotnya adalah 30%. Nah, jadi teman-teman harus betul-betul mempersiapkan setiap eh, evaluasi baik itu UTS maupun UAS karena ini akan sangat berpengaruh terhadap nilai teman-teman. Mungkin itu sekilas. Jika ada pertanyaan mengenai kontrak perkuliahan, nanti teman-teman bisa tanyakan di forum diskusi ya di Learning. Teman-teman langsung tanya di situ aja. Nanti saya akan jawab di Learning. Oke teman-teman, di pertemuan pertama ini kita akan sekilas membahas mengenai bagaimana konsep dasar dari akuntansi sektor publik ya. Nanti saya akan share materinya di Learning, teman-teman bisa baca di sana. Mungkin sekilas ini saya akan membuka pertemuan kita dengan sedikit menjelaskan bagaimana konsep dari akuntansi sektor publik atau biasa kita sebut sebagai uh, sektor publik ya di Indonesia atau pemerintahan seperti itu biasanya. Oke, jadi ini akuntansi sektor publik dan karakteristik entitas sektor publik. Kita mulai saja dari pengertian dan ciri sektor publik. Oke, sebagian besar kita memahami bahwa ketika kita mendengar mengenai sektor publik, kebanyakan yang terngiang di telinga kita adalah sektor pemerintahan. Padahal itu tidak, teman-teman ya. Sektor publik bisa dalam bentuk sektor pemerintahan maupun non-pemerintahan. Nah, secara garis besar, pengertian dari sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Secara garis besar bahwa sektor publik berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa yang berhubungan dengan kebutuhan orang banyak. Nah, ini diatur oleh
pemerintah maupun non-pemerintah berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Jadi intinya itu ya, barang atau jasa kemudian berkaitan dengan kebutuhan orang banyak atau masyarakat. Nah, dua hal ini digabungkan sehingga perlu adanya sebuah sistem pencatatan yang mengatur bagaimana distribusi barang dan jasa untuk masyarakat banyak. Selanjutnya mengenai ciri-ciri sektor publik. Pertama, tidak mencari keuntungan finansial. Oke teman-teman, pada dasarnya adalah organisasi sektor publik tidak bertujuan untuk mencari laba, karena tujuannya adalah ekonomis, efektif, dan efisiensi, memberikan layanan kepada masyarakat di bidang ekonomi secara efektif dan efisien. Seperti itu. Sehingga organisasi sektor publik tidak berorientasi pada jumlah atau berapa nilai yang akan diperoleh atas kegiatannya. Oke. Kemudian yang kedua adalah dimiliki oleh publik. Kenapa dimiliki oleh publik? Karena pada dasarnya organisasi sektor publik pendanaannya bersumber dari masyarakat, tetapi dalam bentuk sumbangan atau bentuk-bentuk lainnya, bukan dalam bentuk investasi atau kepemilikan saham. Itu yang membedakan antara organisasi sektor publik dengan organisasi non-publik atau private, adalah pertanggungjawabnya berkaitan dengan kepemilikan dari organisasi tersebut. Di dalam organisasi sektor publik, kepemilikannya adalah oleh masyarakat, tetapi dalam bentuk pendanaan, misalkan sumbangan. Nah, sedangkan di dalam sektor private, kepemilikannya adalah bisa publik, bisa perorangan, tergantung dari jenis perusahaannya. Nah, selanjutnya adalah kepemilikan sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham. Nah, yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa sumber daya yang ada dalam sektor publik, kepemilikannya bukan dalam bentuk saham, tetapi dalam bentuk mungkin sekelompok orang atau perorangan bisa jadi, tetapi pertanggungjawabannya terhadap sumber dana dari masyarakat dalam bentuk mungkin nanti pendanaan dalam bentuk sumbangan atau bentuk-bentuk lainnya. Sedangkan dalam organisasi private atau perusahaan yang berorientasi pada finansial, kepemilikannya dalam bentuk penerbitan saham-saham. Nah, kemudian yang terakhir adalah keputusan berdasarkan konsensus bersama. Jadi ada sekelompok orang yang memiliki organisasi, di mana setiap keputusan akan didasarkan pada kemampuan atau keinginan bersama, keputusan bersama gitu ya. Oke teman-teman, itu mungkin sekilas pengertian dan ciri dari sektor publik. Selanjutnya adalah entitas publik atau organisasi-organisasi di bidang sektor publik. Pertama adalah entitas sektor publik dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah pemerintahan dan non-pemerintahan. Oke, jadi organisasi pelayanan publik dibagi menjadi dua. Ada yang kepemilikannya oleh pemerintah dan yang kedua adalah kepemilikannya oleh swasta. Tetapi di sini disebut sebagai organisasi non-pemerintahan. Kenapa organisasi pemerintahan termasuk dalam kategori organisasi sektor publik? Karena pemerintah akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena pemerintah merupakan sebuah institusi atau organisasi yang tujuannya adalah untuk memberikan hak kepada masyarakat atau untuk memenuhi atau memberikan pelayanan kepada orang banyak. Seperti itu. Kemudian adalah organisasi non-pemerintahan. Bagaimana maksudnya non-pemerintahan? Adalah organisasi-organisasi yang kepemilikannya bukan oleh pemerintah, yang menyelenggarakan pelayanan atau pemberian barang atau jasa untuk kebutuhan orang banyak atau masyarakat. Itu ya, ini berkaitan dengan kepemilikan dari organisasi. Nah, selanjutnya ini adalah organisasi publik non-pemerintahan. Jadi, ada beberapa bentuk yang teman-teman perlu pahami berkaitan dengan organisasi publik tetapi non-pemerintahan. Yang pertama adalah organisasi kemasyarakatan. Contohnya adalah partai politik, organisasi profesi, dan perkumpulan. Kenapa partai politik termasuk organisasi publik? Karena dia berkaitan dengan kepemilikan atau kebutuhan masyarakat. Jadi partai politik ini adalah sebuah organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat atau memenuhi kebutuhan orang banyak. Contoh, misalkan di
organisasi politik ini adalah di bidang misalkan partai politik mengemban hak masyarakat di bidang misalkan ada di DPR atau di organisasi pemerintahan lainnya. Kemudian adalah yayasan. Pertama ada yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, dan yayasan sosial. Nah, kita yang bernaung di bawah Universitas Teknologi Mataram adalah sebuah institusi dalam bentuk yayasan, teman-teman ya. Jadi kita adalah sebuah organisasi yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi kita di sini adalah organisasi sektor publik. Kemudian organisasi non-pemerintahan lainnya, misalkan adalah perkumpulan-perkumpulan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat atau dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian organisasi internasional, contohnya adalah PBB, ASEAN, dan WWF. Nah, jadi organisasi ini adalah organisasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan halayak, misalkan PBB untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dunia, teman-teman ya. Nah, penting bagi setiap organisasi untuk membuat pelaporan keuangannya. Selanjutnya adalah aktivitas kegiatan entitas publik dapat sama dengan aktivitas organisasi private yang berorientasi pada laba, misalkan rumah sakit, sekolah, dalam menghasilkan produk dan jasa lainnya. Nah, sebenarnya kegiatan di dalam organisasi sektor publik tersebut adalah sebenarnya mirip dengan organisasi private lainnya. Kenapa demikian? Misalkan rumah sakit. Rumah sakit adalah sebuah organisasi yang memiliki pendapatan. Pendapatannya dari mana? Pendapatan dari jasa pelayanan kepada masyarakat. Nah, sebenarnya sama dengan konteksnya dengan organisasi private, yaitu menyelenggarakan sebuah kegiatan ekonomi, baik itu perdagangan atau penjualan ataupun pelayanan jasa kepada masyarakat, tujuannya adalah untuk memperoleh pendapatan. Tetapi di sini adalah konteksnya adalah rumah sakit merupakan sebuah organisasi yang tujuannya dibentuk untuk kebutuhan orang banyak. Berbeda dengan perusahaan lainnya, misalkan perusahaan Astra. Jadi Astra ini dibentuk untuk kebutuhan masyarakat berkaitan dengan otomotif. Beda dengan rumah sakit. Rumah sakit adalah kebutuhan halayak. Tetapi ketika kita berbicara tentang perusahaan private, kebutuhannya adalah untuk orang-orang tertentu, untuk penggunaan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan hal-hal pribadi gitu kan. Kemudian di sini ada keunikan dari entitas sektor publik. Pertama, tujuan tidak menghasilkan laba atau tidak memupuk kekayaan pemilik. Nah, jadi organisasi nirlaba ini bertujuan untuk orientasinya tidak laba, sehingga ketika berbicara tentang laporan keuangan, tidak ada laporan laba rugi pada pada organisasi sektor publik, teman-teman. Jadi ada namanya laporan realisasi anggaran, yaitu membandingkan antara jumlah anggaran dengan realisasinya. Nah, kemudian kepemilikan tidak terbagi atas saham. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa sebagian besar kita memahami bahwa kepemilikan atas perusahaan adalah berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Berbeda dengan organisasi sektor publik, kepemilikannya tidak dalam bentuk saham, teman-teman ya, tetapi dalam bentuk kelompok orang yang berafiliasi untuk mendirikan sebuah pelayanan atau organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat atau halayak. Nah, kemudian pada beberapa organisasi pendanaan pendapatan berasal dari kontribusi sumbangan tidak terkait dengan pemberian barang dan jasa. Nah, ini teman-teman ya, organisasi sektor publik tersebut karena mungkin ada beberapa organisasi sektor publik yang tidak memberikan pelayanan barang atau jasa. Nah, olehnya maka pendapatannya atau pendanaannya bersumber dari sumbangan untuk keberlanjutan dari organisasi. Nah, selanjutnya di sini karakteristik sektor publik. Oke, lanjut. Nah, ini adalah beberapa yang sudah dijelaskan tadi di awal berkaitan dengan kesamaan sektor publik dan bisnis. Nah, mungkin teman-teman bisa baca ya, karena tadi sudah saya jelaskan berkaitan dengan bagaimana perbedaan antara sektor publik dengan sektor private atau bisnis. Oke, ini lanjut mengenai perbedaan sektor publik dan bisnis. Oke, pertama dari sisi tujuan teman-teman ya. Jadi entitas sektor publik tujuannya adalah untuk memberikan jasa dari sumber daya yang diperoleh. Kemudian evaluasi didasarkan pada pencapaian tujuan pelayanan atau tujuan lainnya.
Berbeda dengan organisasi entitas bisnis bahwa orientasi utamanya adalah laba. Kemudian alokasi sumber daya yang didasarkan pada tujuan laba dan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Nah, evaluasi berdasarkan pencapaian laba. Nah, jadi dari sisi tujuan, kita dulu dapat membedakan bagaimana perbedaan antara sektor publik dengan sektor bisnis. Nah, pertama kita lihat dari tujuannya. Jadi tujuan dari entitas sektor publik adalah tidak berorientasi pada laba. Sedangkan pada entitas bisnis adalah berorientasi pada laba. Kemudian, bagaimana evaluasi dari pencapaian di dalam organisasi sektor publik dengan organisasi bisnis? Pertama adalah kita ketika kita lihat hasil akhir dari organisasi sektor publik dapat dilihat dengan memperhatikan pencapaian tujuan pelayanan. Maksudnya bagaimana? Tidak berorientasi pada nilai-nilai moneter atau nilai-nilai keuangan, tetapi bagaimana sektor publik memberikan pelayanan kepada masyarakat banyak, bukan kepada pencapaian atas catatan keuangannya. Nah, artinya adalah di sini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pencapaian kegiatan yang sudah direncanakan oleh sektor publik, bukan berdasarkan pada berapa nilai uang yang dihasilkan oleh sektor publik. Berbeda dengan entitas bisnis, evaluasi berdasarkan kegiatan oleh entitas bisnis dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap laporan keuangannya. Nah, berkaitan dengan pencapaian atas pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh organisasi bisnis. Nah, pada dasarnya yang digunakan adalah penerbitan dari laporan keuangan. Jadi laporan keuangan akan dievaluasi di mana letak miss dari setiap pencapaian di dalam pencapaian-pencapaian keuangannya, atau bisa kita sebut sebagai realisasi dari laporan keuangannya. Nah, kemudian teman-teman bisa baca sendiri ya. Ada dari sumber pendapatan, ada dari model laporan keuangan. Nah, fokus kita adalah berkaitan dengan bagaimana model pelaporan keuangan pada organisasi sektor publik. Nah, fokus laporan keuangan pada jadi fokus laporan keuangan pada organisasi sektor publik berkaitan dengan pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Nah, artinya adalah di dalam organisasi sektor publik, karena sumber pendanaannya itu berasal dari sumbangan, berasal dari pendanaan-pendanaan dari masyarakat. Nah, maka penting bagi organisasi sektor publik untuk membuat sebuah laporan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, keterbukaan atas penggunaan dana dari sumber-sumber dana yang diperoleh oleh organisasi sektor publik. Nah, berbeda dengan organisasi dari sektor private atau sektor bisnis. Kemudian kepemilikan. Kemudian tidak ada kepemilikan atau pemilik yang dapat diidentifikasi. Kenapa demikian? Karena pada organisasi sektor publik adalah sumber dana dari organisasi sektor publik itu berasal dari masyarakat, sumbangan, sehingga tidak ada tercatat siapa yang memberikan sumbangan. Maksud tercatat, tetapi kepemilikan tidak berdasarkan atas kepemilikan. Nah, ketika masyarakat memberikan sumbangan kepada organisasi nirlaba atau sektor publik, tidak serta-merta yang memberikan sumbangan itu sebagai pemilik, teman-teman. Nah, berbeda dengan organisasi bisnis. Jadi, organisasi bisnis ketika teman-teman berinvestasi di saham perusahaan, misalkan di Sampurna atau di Astra, otomatis teman-teman akan bertindak sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Berbeda dengan organisasi sektor publik, tidak seperti itu. Ketika ada teman-teman memberikan pendanaan atau sumbangan kepada organisasi sektor publik, maka teman-teman tidak berhak atas organisasi tersebut. Begitu teman-teman ya. Nah, kita lanjut ya. Berkaitan dengan, nah ini dia karakteristik perusahaan atau organisasi non-laba. Nah, tujuan entitas non-laba bukan laba, tapi pencapaian program. Seperti itu ya. Artinya apa? Tujuan dari organisasi non-laba ini adalah bukan serta-merta untuk memperoleh keuntungan atau laba, tetapi memberikan pelayanan dalam bentuk pencapaian program atas apa yang sudah direncanakan di awal tahun. Nah, targetnya adalah bagaimana organisasi sektor publik ini mencapai kegiatan-kegiatan yang direncanakan yang tidak berorientasi pada keuangan.
Nah, artinya adalah pelayanan. Bagaimana dia targetnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan pengguna laporan keuangan. Jadi pengguna laporan keuangan pada organisasi sektor publik adalah organisasi itu sendiri dengan memperhatikan akuntabilitasnya tentunya ya. Nah, kemudian tidak ada kepemilikan kontribusi. Artinya adalah besar atau tidaknya sumbangan yang diberikan oleh misalkan oleh donatur tidak memberikan hak kepada si donatur karena berbeda dengan organisasi bisnis. Nah, karena kepemilikan di sini tidak dikaitkan dengan berapa jumlah dana yang dikucurkan oleh si donatur seperti itu. Nah, kemudian prioritas tujuan pelaporan keuangan adalah akuntabilitas dan penggunaannya untuk pengambilan keputusan atau decision usefulness. Nah, jadi tujuan dari pelaporan keuangannya adalah untuk memberikan akuntabilitas atau keterbukaan atas penggunaan dana, ya. Hanya untuk pertanggungjawaban kemana dana digunakan. Seperti itu berbeda dengan organisasi private, yaitu untuk melihat seberapa besar laba yang diperoleh. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian di sini akuntabilitas dan transparansi entitas publik. Jadi stakeholder dan masyarakat memerlukan informasi atas entitas publik untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pelaksanaan tugasnya dalam mencapai tujuan organisasi dan bagaimana sumber daya diberikan dikelola. Nah, jadi akuntabilitas ini berkaitan dengan bagaimana kita sebagai organisasi sektor publik untuk memberikan informasi mengenai bagaimana kita mengelola keuangan atau mengelola keuangan yang diberikan oleh si donatur berkaitan dengan kegiatan kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu teman-teman ya, maksudnya. Kemudian, akuntabilitas keuangan entitas publik penting karena sektor publik sebagian besar memperoleh pendanaan dari masyarakat dalam bentuk sumbangan dana atau kontribusi pajak untuk entitas pemerintah. Nah, berkaitan dengan akuntabilitas dari pelaporan sektor publik, contohnya adalah di pemerintahan. Jadi teman-teman sebagai masyarakat atau saya sebagai masyarakat atau kita semua sebagai penduduk Republik Indonesia penting untuk mengetahui kemana dana yang kita bayarkan dalam bentuk pajak oleh masyarakat kepada pemerintah digunakan. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di laporan keuangan pemerintah ya. Karena sebagian besar sekarang APBN kita bersumber dari pajak. 80% teman-teman pendapatan negara berasal dari pajak atau dari uang-uang teman-teman yang teman-teman sumbangkan, bukan sumbangan, yang teman-teman bayarkan kepada pemerintah. Jadi sumbernya dari situ teman-teman. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk membuat laporan kemana uang tersebut digunakan, untuk apa uang tersebut digunakan, untuk apa dana tersebut dibelanjakan. Seperti itu teman-teman. Jadi itu akuntabilitas ya. Akuntabilitas itu berkaitan dengan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diberikan oleh masyarakat. Kemudian organisasi sektor publik memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan dengan organisasi private atau bisnis. Sehingga pengguna laporan keuangan memerlukan informasi yang berbeda. Nah, baik teman-teman, jadi berkaitan dengan informasi yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik. Organisasinya bagaimana? Di dalam organisasi sektor publik yang informasi yang diperlukan oleh masyarakat adalah rincian penggunaan dana dari masyarakat itu digunakan untuk apa. Nah, berbeda dengan organisasi bisnis. Nah, organisasi bisnis ini berkaitan dengan seberapa besar laba yang diperoleh dari saham yang saya tanamkan, seperti itu. Bukan dari kemana dana yang atau saham yang saya tanamkan, tetapi berapa hasil dari saham yang saya tanamkan. Berbeda dengan organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik berkaitan dengan kemana uang yang saya berikan kepada Anda, seperti itu. Jadi rincian dana, apakah sudah sesuai dengan alokasinya. Karena di sini tujuan dari organisasi itu berbeda. Ada yang pencapaian program, sedangkan yang satu adalah seberapa besar laba yang diperoleh. Seperti itu. Yang terakhir adalah tujuan dari entitas publik besarnya akuntabilitas, ukuran sumber daya yang dikelola akan banyak mempengaruhi informasi apa yang disajikan dan standar apa yang akan digunakan untuk menyusun informasi tersebut. Nah, dari artinya adalah dana yang diperoleh, kemudian bagaimana sumber daya itu dikelola berkaitan dengan bagaimana standar pelaporan yang digunakan oleh organisasi tersebut. Artinya bagaimana setiap dana yang diperoleh mempengaruhi tujuan dari entitas publik.
Kemudian hal ini akan memberikan dampak terhadap standar pelaporan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Nah, begitu teman-teman ya. Sekilas mungkin mengenai akuntabilitas dan transparansi entitas publik atau sektor publik. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi teman-teman ya, berkaitan dengan eh, standar yang digunakan di dalam pelaporan keuangan di organisasi sektor publik. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa organisasi sektor publik ini dibagi menjadi dua. Ada yang kepemilikannya oleh pemerintah dan ada yang kepemilikannya oleh non-pemerintah. Nah, keduanya ini disebut sebagai organisasi sektor publik, teman-teman. Nah, kedua jenis organisasi sektor publik ini diatur atau pelaporan keuangannya diatur oleh standar yang berbeda, teman-teman. Karena di Indonesia, di negara kita ada beberapa standar yang berlaku yang berkaitan dengan jenis organisasi. Contoh pertama adalah organisasi sektor publik di sektor pemerintah. Nah, standar pelaporan keuangannya disebut sebagai PSAP, Penyataan Standar Akuntansi Pemerintah ya, PSAP. Jadi, bagaimana pelaporan pada organisasi sektor publik pemerintahan itu diatur oleh PSAP ini. Laporan apa saja yang perlu dibuat, bagaimana pertanggungjawabannya, apa saja unsur-unsur di dalam pelaporan keuangannya. Kemudian yang kedua, dari jenis dari organisasi sektor publik ini ada non pemerintah, yaitu entitas nirlaba atau non-laba. Nah, contohnya apa? Yayasan, kemudian partai politik, kemudian apalagi ya, universitas swasta, kemudian rumah sakit swasta ya, yang non pemerintah. Nah, ini diatur dalam eh, standar akuntansi keuangan ISAK 35 atau dulu sebenarnya PSAK 45 ya, yang mengatur organisasi bagaimana pelaporan organisasi nirlaba. Jadi aturan ini menjadi dasar bagi teman-teman untuk menyusun laporan keuangan. Bagaimana struktur dari laporan keuangan diatur oleh standar ini. Berbeda dengan organisasi privat. Privat itu PSAK atau standar akuntansi keuangan, tetapi yang uh, private itu yang laba ya, diatur oleh PSAK juga, tetapi rinciannya nanti kita akan bahas di slide berikutnya teman-teman ya. Nah, kemudian ini standar akuntansi entitas non laba. Nah, jadi yang saya jelaskan tadi bahwa entitas non laba tersebut diatur oleh standar akuntansi keuangan atau PSAK 45 yang kemudian direvisi menjadi ISAK 35. Standarnya dari mana? Nah, sumber apa? Referensi dari sumbernya adalah pertama dari IFRS, kemudian ada turunannya namanya IFSAS, International Public Sector Accounting Standard. Jadi, ini adalah standar internasional yang mengatur bagaimana pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba. Nah, kemudian ini diadopsi oleh kita oleh di Indonesia menjadi PSAP, dan IPSAS tersebut diturunkan menjadi PSAP. Jadi PSAP ini yang mengatur bagaimana standar pelaporan keuangan pada organisasi pemerintah ya. Nah, kemudian bagaimana dengan organisasi sektor publik yang berkaitan dengan non pemerintah? Nah, ada namanya SAK etap atau ISAK 35. Jadi ini yang mengatur pelaporan keuangannya. Nah, ini rinciannya teman-teman bahwa standar akuntansi yang di negara kita di Indonesia ini yang berlaku itu ada 4. Ada pertama adalah ada PSAK untuk pelaporan keuangan yang berbasis eh, laporan keuangan untuk organisasi private yang sudah go public teman-teman ya. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian adalah SAK etap. Di sini SAK etap ini berkaitan dengan organisasi atau perusahaan yang non public, tidak menerbitkan sahamnya di Bursa Efek. Kemudian standar akuntansi entitas mikro kecil menengah. Ini untuk pelaporan keuangan untuk UMKM, teman-teman ya. Ada standar akuntansi syariah, ada standar akuntansi untuk berorientasi standar akuntansi keuangan untuk organisasi yang berorientasi non laba yang akan kita pelajari di semester ini, teman-teman. Nah, ini mengenai basis akuntansi di dalam organisasi sektor publik. Sebenarnya basis akuntansi ini berbicara mengenai bagaimana pencatatan, bagaimana pengakuan kas di dalam organisasi sektor publik. Nah, ada namanya basis accrual sama basis cash to accrual atau dulu namanya basis kas, tetapi seiring dengan tuntunan dari masyarakat bagaimana pelaporan transparansi dari pelaporan pemerintah, maka ada perubahan dari basis kas ke accrual. Nah, basis accrual ini apa? Jadi basis accrual ini adalah sebuah metode pelaporan dengan mengakui setiap transaksi yang terjadi di dalam
pelaporan atau setiap kejadian ekonomi yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Artinya apa? Ketika pengakuan atau pencatatan dilakukan oleh seorang accounting ketika terjadi transaksi, bukan ketika terjadi penerimaan kas. Nah, sedangkan yang basis kas ini adalah pencatatan dilakukan ketika terjadi penerimaan kas, ketika kas diterima. Itu yang membedakan teman-teman, perbedaannya. Basis akrual mencatat ketika kejadian, sedangkan basis kas mencatat ketika penerimaan kas. Nah, kenapa terjadi perubahan dari kas ke akrual? Karena pada dasarnya basis akrual ini akan melaporkan setiap transaksi yang terjadi. Karena mencatat berdasarkan waktu kejadian, bukan pada saat penerimaan kas. Sehingga pemerintah dituntut untuk melaporkan atau menyajikan sebuah laporan keuangan yang menggunakan atau didasarkan pada basis akrual. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini adalah laporan keuangan pemerintahan. Jadi berbeda dengan laporan keuangan di bidang bisnis. Nah, ya seperti yang kita ketahui bahwa di bidang private kita akan membuat neraca, laporan laba rugi, kemudian perubahan ekuitas, kemudian arus kas, kemudian yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Nah, di organisasi pemerintahan teman-teman tidak ada namanya laporan laba rugi, tapi yang ada namanya laporan operasional. Kemudian ada laporan arus kas. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa tujuan dari laporan keuangan pada perusahaan sektor publik berbeda dengan perusahaan eh, swasta atau bukan swasta ya private yang tujuan adalah laba. Di dalam laporan keuangan pemerintah tujuannya adalah bagaimana eh, setiap kegiatan tersebut direalisasikan, dilaporkan karena orientasinya adalah kegiatan yang dicantumkan atau dituangkan dalam bentuk keuangan sehingga berbeda dengan organisasi private yang tujuannya adalah berapa laba yang diperoleh. Sedangkan di sini ada berapa persen pencapaian atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu teman-teman, jadi sangat signifikan ya perbedaan antara pelaporan keuangan pada organisasi sektor publik dengan organisasi bisnis atau private. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Pertama ada laporan operasional, ada neraca, ada perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi anggaran. Kemudian adalah laporan perubahan sal. Jadi nanti ini teman-teman kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya, di pertemuan pertama ini kita hanya akan belajar mengenai bagaimana konsep dasar pelaporan keuangan pada organisasi sektor publik atau bagaimana organisasi sektor publik secara umum teman-teman ya. Hanya sekedar pengenalan. Nanti lebih rigidnya kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti materinya saya share di learning class ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.